Grounding baiknya tiap hari berapa menit, Bu? Berapa menit aja? Dari semenit, 2 menit, sampai idealnya 30 menit. Oke? Sambil olahraga perfect tuh. Buat yang punya intoleransi histamin pasti akan mempengaruhi pencernaannya. Jadi kemungkinan menyebabkan diare bisa, sembelit bisa, seperti itu. Makan jengkol tepatnya tiap hari aman nggak ya? Gini ya teman-teman, makan dan minum itu sebaiknya tuh bervariasi setiap hari. Ya bukan saya bilang nggak boleh, tapi kenapa harus itu? Emangnya nggak ada makanan lain? Kembali lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopath, dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Di bulan Februari ini, teman-teman bagi yang mau ikutan Tanya Sehat Debbie, boleh kirimkan pertanyaannya setiap weekend. Jangan lupa untuk follow Root of Life UK di Instagram. Setiap weekend ada kolom Q&A, nanti saya akan jawabnya di sini. Jadi buat tanya apa saja, biar teman-teman itu teredukasi lewat ilmu kesehatan naturopati. Apa sih naturopati? Naturopati adalah ilmu kesehatan berbasis sains, di mana kita mencari akar masalah kesehatan, bukan cuman mengobati gejala dengan obat kimia dan tindakan medis. Kita berusaha menghindari obat-obatan medis dan tindakan medis semaksimal mungkin. Kenapa? Karena semua ada efek sampingnya. Jadi kalau mau minum obat, melakukan tindakan medis, pastikan kita sudah ready dengan efek sampingnya. Kalau manfaatnya lebih besar daripada resikonya, boleh. Tapi kalau resikonya lebih besar daripada manfaatnya, buat apa? Ya kan? Dan jangan lupa, prinsip ketiga kita adalah edukasi. Jadi jangan lupa untuk terus belajar. Jadi subscribe. Karena subscribe itu gratis dan semakin membantu kita untuk terus memajukan kanal YouTube ini. Dan sebarkan, siapa tahu ada rekan-rekan kerja, keluarga, teman, handai taulan yang membutuhkan informasi ini. Oke, kita mulai dari Annie Huma. Grounding baiknya tiap hari berapa menit, Bu? Berapa menit aja? Dari semenit, 2 menit, sampai idealnya 30 menit. Oke? Sambil olahraga perfect tuh. Oke, berikutnya dari Din Rusi Darini. Ini sudah ibu ini udah aku jawab loh. Ini kan lewat WhatsApp komunitas aku jawab, terus lewat via tim aku. Iron, serum iron 52, range-nya 50 sampai 120. Artinya apa, Bu Dep? Artinya kekurangan dong, itu udah di ujung tanduk. Kalau di dokter medis mungkin dipikir, oh ya cukup ku. Enggak dong, kalau saya mau nggak gajinya pada gaji UMR lebih dikit? Enggak kan? Misalnya gitu, gaji UMR Jakarta 5,5 juta gitu nih, 5,1 juta. Nggak mau dong, maunya lebih dikit kalau bisa buat bisa nabung dan lain-lain. Ferritin 62, range-nya 1 sampai 140. Nah ini kalau ke dokter medis mungkin dibilang aman karena ferritinnya 62. Tapi kalau di aku ini agak aneh. Karena kenapa iron-nya lebih rendah dibandingkan ferritinnya? Ferritin kan tabungan zat besi ya dalam tubuh kita. Nah kalau aku bilang sih kemungkinan besar ada sedikit infeksi bakteri di dalam tubuhnya. Jadi mesti cari tahu, mungkin cek Helicobacter pylori, Bu, biar ketahuan kalau memang ada infeksi bakteri. Kultur feses juga bisa, kultur air seni juga bisa, kalau memang tergantung gejalanya di mana ya. Berikutnya dari Khadijah Nola _ Bu Dep, magnesium yang aman untuk penderita gastritis apa, Bu? Ya, sebenarnya sih kalau yang umum namanya malate gitu. Tapi saya tahu kalau semua orang yang punya masalah pencernaan itu pasti orangnya stress levelnya tinggi, suka overthinking. Jadi mungkin dikombinasi dengan L-threonate. Tapi sebenarnya gini loh, magnesium itu tuh bukan kayak cocok untuk gastritis, cocok untuk enggak. Itu individual kebutuhannya. Jadi mungkin sebaiknya ibu coba dulu malate, citrate itu yang paling umum. Tapi ada juga yang cocok bisglycinate. Tapi enggak pasti sih kalau udah ada gastritis, L-threonate-nya udah pasti harus dikonsumsi. Oke, berikutnya Mikaela _ MMSA, intoleransi histamin ada kaitannya dengan sembelit. Ya, jadi gini teman-teman,
buat yang punya intoleransi histamin pasti akan mempengaruhi pencernaannya. Jadi kemungkinan menyebabkan diare bisa, sembelit bisa, seperti itu. Jadi memang ada hubungannya. Berikutnya, Anita.Angelina, telinga dan tenggorokan sering gatal. Apa penyebabnya, Bu Dep? Alergi, sensitivitas, intoleran. Kalau ini umur-umur udah masuk ke umur-umur perimenopause, bisa jadi gangguan hormon perimenopausal, bisa jadi. Berikutnya Farah Dina Vida, Bu, apa boleh anak 5-6 tahun minum UHT plain setiap hari di jam snack untuk boost BB? Gini ya, pertama dites IgE-nya, apakah anaknya itu aman dengan susu sapi atau enggak gitu. Kalau buat saya sih masih banyak makanan lain yang bisa ngeboost BB. Anak saya nggak minum susu, tapi oke-oke aja badannya. Jadi kalau buat saya sih ini tetap UPF ya, sudah di pasteurisasi, homogenisasi. Banyak makanan lain dan minuman lain, dan kalau sampai tiap hari gitu ya, dicek dulu ya IgE-nya ya. Berikutnya _Shivara_ Bu Dep, makan jengkol atau pete tiap hari aman nggak ya? Gini ya teman-teman, makan dan minum itu sebaiknya tuh bervariasi setiap hari. Ya bukan saya bilang nggak boleh, tapi kenapa harus itu? Emangnya nggak ada makanan lain? Kayak tempe tahu udah hampir tiap hari orang Indonesia makan. Sekarang mau tambah jengkol sama pete lagi. Variasikanlah sumber makanan kita. Jadi kalau minum susu aja kan ada susu kambing, susu sapi, susu kerbau, ada susu kacang, susu benih-benihan, susu biji-bijian. Kenapa harus cuma satu jenis makanan aja setiap hari? Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share. Salam sehat selalu. Love you. Sarangi.